kasih kepada semuanya saja, baik dari narasumber Bapak Saifuddin Zuhri yang meluangkan waktunya ke sini bisa bersilaturahim dengan panjenengan. Dan ini kami harapkan ada kesan, ada pesan yang tersampaikan kepada kami dan juga pada panjenengan untuk lare-lare semuanya. Karena ini adalah penting. Mengapa kita adakan seperti ini? Karena penting sekali. Kegiatan ini biar ada sing winginan kami bicarakan macam menghadapi persoalan yang dihadapi tingkah laku anak kita, betul enggak? Anak-anak sing model kayak ngalor, model kayak ngidul, anak ngetan, anak ngulun sebagainya, macam-macam, betul enggak? Sampai lo enak apa orang diperhatikan. Ini yang mengikuti apa? Semua ini semua gitu. Ya fokus ini kan dengan anak keren dipantau yang mau keluar apa? Yang gitu, jadi lebih dekat hubungannya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ibu narasumber kita namanya Ibu Nelly Pak Amin Dewasa. Pagi, sore, pagi, siang, sore, malam. Berarti tidurnya masih tepuk tangan ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan yang bisa dijawab. Ini biasanya versi ibu yang menjawab. Saya pernah melihat orang ditelepon suaminya habis bisa di KRL, katanya perjalanan pulang, kemudian dia pagi jam 3 itu sudah siap-siap, jam 4 berangkat kerja lagi. Saya mikir pulang sampai rumah anak sudah tidur, itu sesuai zamannya. Sekarang zaman sekarang anak itu tidak bisa diomongin. Ingat ya Bapak Ibu, anak itu usia anak kita, mereka itu tidak suka diajak ngomong. Nah, tapi wanita kelas 2 contoh. Kalau ibunya hanya ngomong terus, ya anaknya tidak bakal meniru. Makanya bukan sebuah contoh. Kemudian tuntutan akademik yang tinggi. Di sini ada ibu-ibu yang menuntut anaknya distraining terus. Ada nggak? Ada yang orang tuanya rewel, anaknya punya satu, anaknya ada. Oh, aman ya. Karena kadang ada orang tua seperti itu. Ketika anak-anaknya turun, siapa yang jawabin? Wali kelasnya. Bu, kenapa anak saya kemarin sama usia itu juga? Apa yang salah? Ibu lihat. Aku menilai anak saya ini jadi salahnya itu kan apa? Karena tuntutan akademik sehingga orang tua kadang lupa, sulit fokus, cenderung berteriak atau bersikap kasar terhadap anak. Nah, orang tua yang punya masalah biasanya memang suka galak ke anak, akhirnya suka teriak. Saya punya tetangga waktu itu suka marahin anaknya, teriaknya kenceng banget. Kalau saya tidak menyalahkan ibunya, saya menyalahkan bapaknya kayak apa. Sementara suaminya kerja di Jakarta. Harusnya suaminya apa yang saya mencari pembantu, tahu orang yang membantu itu. Ya, kalau marah ya wajar. Kalau kita galak ke anak, ini akan gimana saya bisa tidur? Saya nggak pernah bisa tidur dan belajar karena orang tuanya lemah terus. Kayaknya alhamdulillah Allah memisahkan waktunya. Kalau saya alhamdulillah karena aku bisa belajar, bisa jadi batal beli semuanya di depan. Soalnya itu di depan ya. Jadi relaksasi, tarik nafas, keluarkan. Kalau berjalan kemana juga gitu, tarik nafas, lepaskan. Bertemu teman, nah biasanya juga ada muslimat, ada fakta nyata, dan yang lainnya. Itu salah satu sarana bertemu dengan teman. Karena perempuan memang suka ngobrol. Kenapa di atas adanya laki-laki? Salah satunya. Saya tadi apa kalian pernah kesini ketemu sama gurunya atau di kelasnya untuk curhat cerita ada? Gak ada. Kenapa tidak pernah
di sini kenapa ada peran guru dan orang tua dalam pendidikan? Karena harus di sini kalau sekolah itu kadang kepada orang tua salah satunya adalah ingin mengetahui potensi anaknya. Ada anak yang punya bakat tapi di sekolahnya tidak kelihatan. Dan komunikasi yang terbuka. Silakan orang tua dan guru sekolah selalu berkomunikasi. Kalau sekarang digunakan guru WA, kalau ada masalah diceritakan sampaikan di situ. Kemudian dokumen yang konsisten antara orang tua dan guru sekolah pada permasalahan yang relevan. Nah di sini Bapak Ibu, ternyata hasil penelitian itu menunjukkan bahwa semakin banyak orang tua dan guru saling berbagi informasi yang relevan tentang siswa, maka keduanya akan semakin membantu siswa untuk menjadi prestasi akademik. Makanya silakan berkolaborasi. Ada sebuah kasus yang sekolah sama orang tuanya kurang komunikasi, ketika ada masalah dengan anak saling menyalahkan. Bisa ada pesan kamu di kamera itu. Live langsung. Makasih contekan loh. Kalau sekolah bingung kan? Bukan. Ini dijawab tadi dari kegiatan ini didapatkan apa, perasaannya bagaimana. Tapi ada masukan. Terima kasih atas temannya dan ilmunya. Terus termasuk masukan buat kami orang tua dalam mengasuh anak. Walaupun di rumah juga kadang pendapat itu juga kayak gitu, tapi untuk melaksanakan, untuk mempraktekannya agak susah dulu. Rasanya jadi orang tua yang lebih baik lagi, yang soleh-soleh aku menjadikan agar menjadikan anak juga. Oke, bisa apa datang? Ilmu parenting, mendidik anak agar menjadi anak yang lebih baik, menjadi anak yang soleh. Ini bagian dari ilmu. Nah, tapi mungkin dengan anak sini berbingung mau praktek lebih ya. Ya, awit mau mulai dari mana? Mungkin seperti itu. Nanti nanti silakan bertanya. Sudah ada pertanyaan dalam hati satu dua dengan? Sudah ada ya? Ayo kan mungkin menimbul dari keterangannya tadi Ibu Siva kan menimbulkan satu gejolak pertanyaan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya tentang anak saya sendiri. Ayah, perkenalkan ibu saya. Nama saya Ibu Sofiati. Iya. Saya punya anak kelas 5. Namanya Muhammad Yarulha. Setiap hari kita uang terus. Minta uang jajan.
pulang sekolah tinggal uang lagi. Terus saya mau TPI, jatah uang lagi, pulang TPI, uang lagi. Kecuali ada waktu yang gak tinggal uang, ada waktu yang mau tidur. Ya kan? Gimana caranya Ibu sehingga bisa apa nambah ilmunya biar saya tahu cara menanginya anak saya. Nah terus khawatir apa yang bikin saya rasa itu suka apa ya, punten sangat ya, mohon maaf banget. Saya akan bicarakan anak saya biar saya kamu, nah dan nggak berangkat dia. Setiap hari nggak uang terus saya kasih terus. Kalau saya nggak kasih, minta sama Simbahnya. Simbah juga kasih. Katanya, kenapa nggak ngasih Simbah? Simbah aja ngasih, aku minta sama Simbah gitu kan. Nah, berapa hari itu saya gitu, uang saya taruh di meja kan, kayak uang taruh di meja. Dia ambil. Nah, di mana kakak, punya kakak naruh uang di meja juga diambil. Gimana caranya ibu biar saya bisa menerapkan anak saya biar baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama saya dari ini anak yang tanggung usia berapa? Dua-duanya ada turunan tuh. Itu tantrumnya dari kecil memang seperti itu tuh baru sekarang. Oh gitu. Berarti proses yang kamu
ya sudah seperti itu ya. Tapi ibu sama bapaknya harus kompak. Nanti ibu nggak nuruti, bapaknya nurutin. Jadi tante lagi gitu. Jadi tante itu karena pernah ditemukan sudah dia cari uang itu untuk tidak sekali. Sebenarnya jadi saat tenang duduk sama ibu. Transport. Ya protes kemudian pelan-pelan aja, tidak bisa langsung berubah. Jadi kita apa-apa nggak boleh sebuah kode, tidak dibuka. Intinya kita ambil sebuah komunikasi, betul ya? Itu aja ya pelan-pelan. Ini udah dengar. Oh, di luar suara saya terdengar jelas dulu. Kenapa anaknya minta uang terus? Karena anak merasa uang itu segalanya. Dan Bu Sofia tugasnya adalah tanya ke anaknya uangnya untuk beli apa. Kalau seandainya untuk main pes dan yang lainnya, monggo harus tegas di stop. Tapi banyak kasih pengertian. Kalau ibunya nggak kasih, kasih. Jadi silakan ibu sekali-kali tadi sampaikan tegas, ya. Makanya inilah pentingnya orang-orang tua. Jadi tidak semua dikasih uang dituruti. Kemudian ngambil uang, nah itu pernah ditanyain anaknya ngaku. Nah itu apa? Nah kan, jadi sudah ketagihan dengan sesuatu, main game, ya kan? Nah itu berarti harus stop. Apanya? HP-nya dibatasi. Kalau anak-anak sudah mengambil sesuatu di daerahnya, itu karena dia pengen memuaskan sesuatu di dirinya. Kadang ada orang yang mencuri, kenapa? Ya kadang dia ada sesuatu yang bisa penuhi sama dia mengambil. Jadi jangan dibuat, kita harus tegas. Jangan jaga uang. Atau bersepakatan 1 hari berapa uang. Sehingga 1 hari jatah kamu 10.000 sudah stop. Tetap lebih itu bila bagaimana. Oke, jadi kasih batasan atau 1 bulan kamu sekian. Jadi lebih itu enggak. Itulah pentingnya kesepakatan. Oke Bu. Oke. Sudah cukup ya. Biar terima kasih Bu Inaya. Langsung saja ya Pak. Karena tadi pakai bahasa Polri. Kita pakai bahasa Polri, pada intinya nggak denger ya. Ada di hati sekali. Kayak iklan motor ya. Satu hati. Tadi yang disampaikan adalah anaknya itu pernah dinakali temennya. Tapi ya Bu Inaya. Tapi anaknya dikasih tahu kalau kamu dinakali jangan berteman dari itu dulu, gitu kan? Iya. Tapi anaknya jadi marah gitu ya, kayak rasanya dilarang gitu ya. Ya, itu bagaimana? Ya itu dilema pertemanan ya. Kadang kita orang tua seperti itu melarang anak berteman, tapi setelah balikan balik lagi. Ya itu wajar Bu. Yang penting selama bertengkar dengan temannya itu tidak ada fisik yang terluka ya. Tidak ada ya, hanya tengkar biasa aja ya. Ya, berarti hanya diberikan jarak saja. Misalkan temennya nakal itu nyamper ke rumah, bilang aja anaknya tidak pengen main dulu. Jadi berikan juga agar tidak intens ketemu setelah bertengkar itu. Jadi ibunya lebih merhatikan lagi intens bertemannya seperti apa. Yang penting juga sampai
Ya, Oh dia marah ke anaknya, dia Bu. Emosi jengkel ke anaknya, bagaimana dia gak marah ke anaknya, karena kalau dia marah, anaknya marah gitu ya. Betul ya Bu? jadi kalau kayaknya tantrum orang mulai itu emosi ya iya masih pengen belum sudah buat kemarin terus Jadi ya Pak. Tadi yang saya bahas itu masalah emosional ya. Seorang ibu harus bisa mengontrol emosinya. Kalau ibu tarik anaknya, tadi saya bilang pakai relaksasi, tarik nafas dulu. Oke. Kalau perlu, biar ibu gak marah, tulis di tulisan, bacakan ke anaknya. Biar kalimatnya itu tidak ada yang menyakiti anaknya. Kalau kita ngomong langsung, itu pasti akan ada kata yang menyakiti. Jadi kita kontrol emosi kita dulu, baru kita ngomong ke anak kita. Kenapa anak marah? Karena ada kata atau kalimat dari kita yang menyakiti atau menyinggung dia. Kalau tidak, dia akan marah. Oke? Oh, nggak anaknya diam ibu. Setelah diomongin jadi diam. Karena dampak diomongin ya. Oke. Berarti ibu jangan ngomongin. Oke? Kenapa anak itu tidak butuh diomongin, tapi diajak ngomong. Jadi sekali-kali ibu dudukkan aja diajak ngomong bareng. Ajak ke perempuan dulu. Oh perempuan aja. Ya dengerin ya deh ya. Habis ini nggak kayak gitu lagi ya. Apa nanti? Iya. Nurutin dia. Cinta dia. Iya. Oh kalau aku minta apa biasanya? Kalau menjawab tulis di buku aja ya. Udah bisa tulis. Kelas berapa Bu? Oh kelas 5 udah bisa tulis di buku ya. Kalau marah sama mamanya nggak mau ngomong tulis di buku ya. Untuk mamaku tersayang tulisin ya. Ya apa enggak ya. Intinya adalah ibu anak kan beda-beda. Tidak ada anak yang nakal. Anak itu unik. Ibu nggak usah jengkel. Anaknya seperti ada dua pribadi orang. Ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau introvert anaknya kesian. Dia nggak suka ngomong. Kalau extrovert itu adanya akan ngomong terus. Makan ngomong, jengkel ngomong. Kan extrovert. Tapi kalau anak introvert dia anak itu kan ibu yang harus memahami. Ya, nggak usah jengkel. Jadi kecuali kalau anaknya nakal, kita marah nggak masalah. Kalau anaknya nggak nakal, nggak usah jengkel. Ibu ya berarti ibu kurangi itu berarti ibu kurangi intensitas ngomongnya karena barangkali anak ada yang nggak suka disuruh dan mungkin ada kalau dia nggak suka banyak ngomong. Oke, ibu mencoba memahami aja. Terima kasih atas kesempatannya. Sungguh saya senang sekali berada di sini. Alhamdulillah ini asalah yang menyuguhkan acara yang luar biasa ya Ibu. Parenting peran orang tua dalam mengasuh anak usia sekolah dasar untuk menciptakan kesinambungan yang harmonis antara guru, wali murid dan siswa. Kayaknya tuh bisa ya setiap hari kalau kita nggak marah-marah, galak, tegas sama anak-anak Ibu. Ini tadi pertanyaan yang Ibu sampaikan. Belum bisa Bu, marah-marah dulu setiap hari. Itu nanti Ibu siapa? Nama saya Nuni. Wali murid kelas 1, anak saya kelas 1 gitu. Jadi masih biasa aku belum ya. Nah, jadi pertanyaan saya sama seperti Ibu yang tadi, untuk bisa mengontrol emosi supaya tidak terlalu tinggi ketika berbicara nadanya itu bagaimana? Kayaknya nggak bisa sekali ya Bu ya, selalu setiap hari marah-marah, apalagi menghadapi 3 toddler di rumah yang satu naik tangga, yang satu mau pecahin gelas. Alhamdulillah ya. Itu pertanyaan yang pertama untuk bisa lebih mengontrol emosi. Yang kedua, anak saya ini tipe anak yang gak suka seni. Seninya itu ya dalam menggambar, mewarnai, sama sekali kayaknya gurunya tahu ya Bu ya. Untuk
terus menggambar apa lagi, susah gitu. Itu sebaiknya saya bagaimana? Apa saya perlu ke sanggar untuk dilesin, atau saya harus mengalihkan bakatnya yang lain, atau bagaimana? Itu pertanyaan saya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih guru TK bukan? Guru TK. Saya di stadionnya, karena saya juga kan dikasih sama tua. Ini pertama saya kan guru TK, terus biasa kan ada sisaan gitu, saya dikasih. Makasih Bu Nafi pertanyaannya. Yang pertama adalah kenapa sih kita marah-marah gitu ya, nadanya tinggi gitu. Ya tadi saya sampaikan, kalau kita mau marah, tahu mau marah Bu, tahan nafas, ya. Usahakan apa yang kita sampaikan itu jangan sampai melukai orang lain. Kalau memang kondisi Bapak Ibu lagi pengen marah, jangan mendekati hal yang membuat kita marah. Misalkan Ibu guru TK ya, ngajar TK mana Ibu? Masih toh berbaik. Pernah pengen marah siswanya juga nggak? Iya, sih ini. Nah, saya pernah melihat di sebuah media sosial TikTok yang kisahnya pengamen, lihat ya. Ada pengamen, jadi mereka itu memiliki anak di usia 3-4 tahun kalau nggak salah. Itu mereka sering ngamen di depan Indomaret. Kemudian mereka kalau ngamen di situ sampai malam. Pada suatu hari anaknya itu bolak-balik muntah di situ, karena lagi sakit ya. Kemudian sama pihak Indomaret disuruh membersihkan sampai bersih. Karena orang tuanya masih muda semua, akhirnya anaknya tadi yang muntah-muntah di depan Indomaret, pas pulang baru nyampe di ruko rumah kosong, itu langsung dipukulin. Ibunya mukul, bapaknya nendang sampai banyak lebam-lebam di tubuhnya. Sampai akhirnya anaknya panas tinggi, kemudian ketakutan dan diberikan obat. Tapi ternyata ditunggu sampai pagi anaknya tidak bergerak, anaknya meninggal. Nah, kenapa itu sampai terjadi? Karena adanya ketidaksiapan dalam memiliki anak. Antara istri dan suami belum bisa memahami bahwa anak adalah anugerah, ya, yang harus kita jaga. Mereka punya pikiran namanya ekonomi, amen, pusing, nyakuan. Akhirnya anaknya jadi biasa. Nah, mari kita tanamkan ke diri kita, Novi dan yang lainnya, kalau anak adalah anugerah, ya Bu. Jadi kalau mau marah, dieman-eman, biar gak jadi marah. Tahan emosinya, tarik nafas. Kalau dijengkel, hindari. Makanya benar bapak-bapak, kenapa kalau dimarah sama istrinya pergi dari rumah? Ya? Karena menghindari suatu masalah. Bahkan ada di video juga kan, yang ibu-ibu menghindari masalah, akhirnya anaknya dikeluarin, suami dikeluarin. Karena masalahnya di anak dan suaminya. Jadi dulu sih ketika cengkel, tarik nafas dan yakinkan bahwa anak adalah anugerah. Eman-eman Bu, ya, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk punya anak. Ya. Pada saat saya ambil ketiga aja saudara meminta, udah anaknya buat aku aja karena sudah 15 tahun belum punya anak. Ternyata anak itu anugerah yang luar biasa. Yang pertama ini Lofi. Yang kedua adalah ya, tidak suka seni ya, sebuah anak punya kelebihan kekurangan masing-masing, punya bakat minat yang berbeda. Ada anak yang pintar di akademis, nilai rapotnya bagus, ya, tapi dia tidak suka atletik. Ada anak yang suka atletik, tapi nilai rapotnya biasa. Jangan samakan anak kita dengan anak yang lain. Makanya kemarin di Guru Merdeka namanya diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ajarkan pembelajaran kepada anak sesuai dengan bakat minatnya, kerja belajarnya. Kita guru, kita mengaji ada hewan, ya, contohnya di gambar itu ada gajah, ada ular, ada burung, ada semut. Tapi kita nyuruh mereka terbang. Kira-kira bisa terbang semua nggak? Enggak, ada yang punya sayap, ada yang tidak. Sama juga dengan anak kita. Ada yang memiliki bakat di sini, ada yang memiliki bakat di atletik, ada yang bakat di akademis. Makanya jangan disamakan. Kalau anak ibu nggak punya bakat di sini, nggak usah dileskan macam-macam, nggak usah Bu, karena nggak bakatnya.
berarti dia punya bakat di yang lain, itu yang harus dicari. Biasanya sekolah itu ada kegiatan ini yang namanya tes psikologi, atau kalau pengen tahu diteskan psikologi aja, di situ akan kelihatan bakat minatnya apa. Kalau kelihatan dari ini akan digali. Jadi kalau anaknya tidak suka seni, jangan dipaksa, nanti kalau anaknya tambah benci. Jadi kita motivasi saja, kita membimbing, membantu, mewarnai, tapi kita tidak memaksa dia untuk mencintai, gitu ya, karena semua anak berbeda. Pengalaman saya juga tidak pernah menuntut anak saya ranking, tapi dari dulu saya tidak pernah melihat raport anak saya. Saya kasih di situ. Kenapa? Karena saya yakin anak saya sudah berusaha keras untuk mendapatkan nilai di raport itu. Ngapain saya menuntut dia untuk lebih baik lagi? Maka saya hanya berikan motivasi, yuk belajar lagi. Saya tidak pernah mendoktrin. Anak saya ngomong, Mas, itu nilainya cuma 70, nggak apa-apa, itu bisa belajar lagi, dia belajar lagi. Saya tidak pernah menyalahkan. Sampai saya bilang guru-gurunya, waktu memberi raport yang lain, Bu, nilai anaknya nggak apa-apa. Anak saya ada masanya dia akan berkembang. Saya tidak pernah mau anak saya harus ranking. Bahkan saya bilang anak saya S2, kalau kamu nanti dapat S2 nggak apa-apa. S1 kamu jadi guru TK, masalahnya cepet enak. Jadi nggak usah sibuk. Kenapa? Karena saya nggak pengen punya patokan saya seperti ini, anak saya seperti itu. Saya enggak. Semua anak punya apa kelebihan, kekurangan masing-masing. Betul ya? Maka itu ibu yang nurut anaknya ranking, mohon boleh sekarang dikurangi, kasihan anaknya. Boleh menuntut tapi jangan berlebihan. Nilai bagus itu adalah lulus, yang terpenting adalah etikanya, adabnya. Jadi ranking 1 tapi sama gurunya berani sama aja. Di sebuah sekolah matanya nggak bisa melek, masih ngantuk. Terus yang bisa bikin bangun apa? Diomongin mama dulu. Mamanya jalan nggak? Nggak. Mamanya belum. Oke. Kelas berapa ya? Mamanya jalan? Oh nggak jalan. Gampang berarti ya. Kalau dia jalan tidak manis sampai rumah. Kelas berapa? Oh kelas 1. Setengah itu dibangunin susah ya Bu. Di alur-alur dulu. Oke. Nggak apa-apa Bu. Mungkin karena jalannya kita dengan adiknya. Betul? Ya. Jadi kasih sayangnya masih kurang. Ketika dia masih membutuhkan kasih sayang penuh, sudah terbagi dengan adiknya. Ya. Jadi tidak salah, biarkan aja itu masih berjalan, karena memang dia masih butuh kasih sayang, tapi adiknya sudah ada jaraknya berapa tahun? Ya. Jadi kasih sayang yang paling kuat yang membuatnya sekarang masih butuh kasih sayang itu. Gak masalah sih. Ya. Yang penting nanti jangan putus lagi ya. Kelas 2, kelas 3 udah ya, belum ya. Oke. Nah, jangan itu Bu. Jadi karena kasih sayangnya, harusnya dia masih perlu kasih sayang, dia sudah berbagi dengan adik. Jadi anak saya itu kalau orang itu sebenarnya nangis, saya tanya, kenapa nangis Kak? Di ruangan mainnya itu ada kalau disuruh temennya, dia nggak mau, dia marah. Temennya itu nggak terima. Kamu nggak tahu sih, saya nggak mau sama kamu. Terus sekali pengalaman saya belajar di sekolah yang biasa saya ajar anak saya, kamu tahu kan kalau kamu nggak mau bilang mau cuma aja, karena kayak membela diri kayak gitu. Nah menurut Bu Syifa itu pengajaran saya ke anak saya itu gimana? Baik apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aji ada di SMP mana? Penawaji. Oh BK juga, ya seprofesi ya Bu. Ya, jadi diajarkan Bu Aji sih, saya tidak menyalahkan ya, tapi lebih baik kita membentengi gitu. Jadi kemarin waktu saya ada pelatihan BK di Surabaya itu disampaikan bahwa ketika ada pertemuan yang
tidak baik atau negatif, maka kita menghindari, gitu ya. Misalkan di situ dicontohkan bahwa seorang anak berteman dengan temannya, tapi dia sering berbagi di password dari media sosialnya, itu kan tidak baik, hanya dia menghindar. Sama dengan ini, ketika seperti itu kan gak nyaman. Nah, nanti akan berteman apa yang negatif gitu kan, kalau negatif silakan dihindari saja. Untuk saat ini karena dia belum tahu, karena anak saya belum tahu mana yang benar, mana yang salah, dijauhkan aja gitu sementara. Tidak dilakukan dulu nggak apa-apa, daripada nanti salah. Gitu. Sama-sama berbeda kan. SMP pena wajah. Itu aja, itu dihindari saja. Ya, ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisika dari Mbak Salma. Mau nanya aja Bu, kan ini Mbak Salma masih kelas 1. Kan tadi materi yang sudah disampaikan ini kan fasenya kita untuk menjalankan ya, istilahnya 7 sampai 14 tahun. Nah itu kadang tantangannya kalau dia masih suka main. Maksudnya dia rencananya tuh nggak kenceng banget, tapi juga tetap terarah gitu. Bukan saya pengen ada progres yang saya pengen capai kayak gitu loh. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usia 7 tahun ya. Usia dimana ada tawanan gitu. Jadi usia dimana kita sedang memberikan sebuah hukuman gitu. Memang anak kelas 1 kan masa peralihan. Jadi dimana dia TK, Pak dimulai ya, kembali ke mandiri. Apa kelas yang mulai mandiri, pelajarannya banyak gitu. Ibu harus boleh memahami gitu. Oh iya, anak pun di masa transisi perubahan, dimana dulu tidak ada PR dan yang lainnya, sekarang ada PR. Jadi kembali lagi, mari kita mewalaskan diri kita dulu. Tidak usah menuntut anak dari mana, yang penting anak rajin berangkat sekolah, itu jadi poin penting kita. Tidak jadi masalah gitu. Karena apa yang penting kalau saya yang berdoa ya, yang penting anak tidak nakal membahayakan orang lain, tidak berbuat kriminal, itu masih wajar. Jadi ibu di apa yang tidak diperhatikan, ibu mencoba memahami kenapa anaknya seperti ini, karena dia lagi masa transisi perubahan dari TK ke kelas 1 yang dulu pelajarannya senang-senang nyari itu sekarang sudah ada pelajaran ada PR dan lain-lain. Mungkin di situ kan anak sudah mulai banyak masalah ya Bu. Jangan sampai kita juga jadi tambah masalah ke dia. Oke. Sudah Bu? Ada lagi? Oh, ada lagi Pak. Jauh ke depan ya Bu. Oke, nomor 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Maila. Saudara saya bisa Maila. Masih Bu. Itu pahalanya ibu ya Bu. Karena saya gimana ya? Nah, satu yang tanya, Bang, anak saya susah banget pas ke masjid susah. Kemudian kalau suruh ngaji susah. Apa kata ustadznya? Yang banyak pahala adalah ibu yang anaknya susah. Kenapa? Karena kita mengguru itu adalah sebuah pahala. Kalau anak sudah ke masjid sendiri, gimana pahalanya kita? Pahalanya kita hanya pahala dari anak sholat itu ke masjid, bukan pahala menyuruh. Jadi pahala ibu pernah belum benar? Pahala menyuruh sama pahala anaknya sholat. Pahala amal sama pahala anaknya ngaji. Jadi pernah belum? Jadi itu adalah ladang pahalanya ibu. Jangan di apa namanya kesuruh ya Bu. Karena Allah sayang, berarti Allah berikan cara seperti itu. Intinya adalah itu sebuah proses. Jadi silakan ibu kalau nyuruh dan secara pelan-pelan, anak ngomongin, nasihati dengan baik. Yang penting jangan jadi sebuah beban.
gitu ya. Kalau kita punya anak jadi dokter, ya nggak usah punya anak, nggak usah bikin, ya. Itu anak adalah akibat dari pengakuan kita. Kalau gitu kan nggak usah kumpul dengan suami. Kalau punya anak, kita ngeluh, ya mending nggak usah punya anak. Anak kan akibat dari kita juga, ya. Kita berdua aja jadi punya anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang anak saya. Kan ada bisa menceritakan anak menceritakan anak. Saya itu rumah seringnya setelah pulang sekolah kan di belakangnya ada orang jadi sepedanya ketinggalan gitu ya, karena takut trauma berangkat sekolah sama ibu atau naik sepeda sendiri, tapi ada yang tetangganya yang kayak wajar bilangin aja kalau berangkat sekolah dari ibunya, karena dari ibunya biar aman. Terus itu kasih pengertian kalau tidak semua orang punya pikiran negatif, oke? Dia itu memberikan ini aja pelajaran. Kalau terjadi sesuatu, maka ini bisa melakukan, misalkan yang minta tolong, ya. Tapi kasih pengertian tidak semua orang itu punya niat yang negatif. Tidak semua orang kok jelas seperti itu seorang penculik. Gitu. Jadi kasih pengertian aja sih. Kita dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Berikan doa yang terbaik kepada langit panjenengan. Dielus-elus sirai ketika tidur, ketika ada kesempatan elus di sirai dielus-elus dengan bacaan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Insya Allah itu akan memberikan sebuah hati yang lebih tenang, hati yang lebih tenang, hati yang selalu mahadum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini penting sekali, sederhana, ibu nggih. Kira-kira itu sebagai penutup pada hari ini kita doa bersama ibu nggih. Doanya supaya kita betul-betul memperhatikan putra putri kita dengan kasih sayang, dengan cinta. Al-Fatihah. Kegiatan lomba mewarnai untuk khusus untuk RA yang anaknya BRA nanti kesini semua untuk lomba mewarnai hari Selasa gitu ya, hari Selasa ada Indonesia. Allahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi ya, perlengkapan dari rumah ya. Ujiyo. Ya, orang Pak.
kiri kan.